Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update setiap hari untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Lalu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya, listen to your feelings. Hari ini feelingmu sangat kuat, maka dengarkanlah. Jadi sesuatu hal yang datang lewat perasaanmu, kamu harus benar-benar dengarkan, harus benar-benar ikuti. Ketika ada sesuatu hal yang berbeda antara pendapat orang lain atau opini orang lain dengan apa yang kamu rasakan, sebaiknya kamu ikuti feeling kamu sendiri. Karena orang lain nggak tahu apa yang kamu jalani, apa yang kamu rasakan. Dan petunjuk yang benar tuh ya dari feelingmu sendiri. Misalnya hari ini kamu ingin melakukan sesuatu hal, tapi tiba-tiba kok perasaanmu nggak enak, kok kayaknya tiba-tiba mager ya, tiba-tiba males ya. Ya udah besok aja, ikutin aja gitu. Atau tiba-tiba kamu ada perasaan, kok hari ini aku pingin ke tempat A atau ke tempat B atau menghubungi si A si B, ikutin aja gitu. Pasti ada sesuatu hal baik yang bakal kamu temui ketika kamu benar-benar mendengarkan feeling kamu. Ya sama halnya kak tadi, kok tiba-tiba mager, tiba-tiba males ya. Ternyata setelah kamu ikutin, kamu nggak berangkat atau kamu nggak ke tempat itu, ya bisa aja kamu mendengar di situ entah ada sesuatu hal terjadi, mungkin ada musibah, mungkin ada ya pokoknya sesuatu yang buruk lah, yang negatif. Tuh, sama halnya dengan kamu berdealing dengan seseorang. Kamu dengarkan feeling kamu, rasakan apa yang kamu rasakan itu, dengarkan. Jangan mengikuti ego karena oh dia ini apa penampilannya kelihatannya tajir nih. Dia cakep, ganteng, dia cantik ya. Kata orang-orang begini begitu. Nah, jangan kata orang-orang tapi rasakan feeling kamu ya. Kita tuh semuanya punya feeling yang kuat kok ya, bukan hanya karena indigo punya six sense, empat dan lain sebagainya, enggak. Semua tuh punya feeling yang kuat asal mau kita rasakan, asal mau kita dengarkan ya. Terkadang kita jadi salah karena kita nggak dengerin apa yang kita rasakan ya, kita lebih melihat melihat apa yang di depan mata ya. Contohnya kayak tadi itu, oh ini kelihatannya tajir nih, kelihatannya cakep nih, kelihatannya karena dia punya prestasi apa, tapi nggak tahu dalamnya aslinya seperti apa. Nah itu yang bisa ngerasain itu feeling ya, bukan penglihatan tapi feeling, perasaan. Nah itu terkadang yang kita ikutin apa yang kita lihat, bukan apa yang kita rasakan. Itu yang terkadang menjadi salah gitu ya. Jadi dengarkan feeling kamu. Oke, karena kekuatan dalam feelingmu itu yang menyelamatkan kamu ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, lip yang pertama, you go first, the universe will catch you. Melangkahlah penuh percaya diri dengan optimis. Jadi jangan ragu-ragu, jangan maju mundur, iya enggak, nanti-nanti aja, nunda-nunda ya, atau kayak aduh takut
aduh nggak berani, takut gagal, aduh bisa nggak ya, aduh nggak pede. Jangan, kamu pergi aja, kamu laksanakan aja, you go first ya. The universe will catch you. Semesta akan memberikan kamu support atau dorongan. Ibaratnya kamu pengen terbang aja, nggak usah takut jatuh, karena akan ada yang nangkap kamu di bawah gitu loh. Jadi ini sama halnya ketika kamu mengambil suatu resiko ya, kamu go aja. Yang penting kamu dengarkan feelingmu. Jadi bukan apa kata orang lain ya, tapi feelingmu. Kalau feelingmu merasakan kuat, ini harus aku ambil ya, misalkan ini pekerjaan atau bisnis ya, ini feelingku nih kuat, aku harus ambil, ya udah ambil, nggak perlu takut, nggak perlu ragu, apalagi nggak percaya diri ya, karena itu udah petunjuk gitu loh. Oke, sama halnya ketika kamu berdealing dengan seseorang, mau itu dalam percintaan, dalam kerjaan, bisnis, atau customer kamu, terkadang apalagi kerjaan ya, saingan kita, teman sendiri pun terkadang, jangan tuh customer itu orangnya nggak asik, orangnya toksik, lalala gitu. Padahal feeling kamu tuh kuat, nggak, ini hot ini. Ya udah, kamu ikutin feelingmu aja. Karena terkadang orang lain ngomong itu, ngasih pendapat karena sebenarnya nggak pingin kamu sukses, pengen menjegal dengan cara halus, atau bahkan pengen menikung. Nanti kamu ngejauh udah nggak kamu prospek lagi, ternyata dia ambil sendiri. Nah gitu loh ya. Jadi percayalah pada kekuatan feelingmu sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya. The initiation, rite of passage, crossing the threshold ya. Terkadang tempat-tempat yang istilahnya tuh tempat keramat, tempat yang tempat suci itu terlihat seram ya, tetapi kita jangan melihat seramnya ya. Lihatlah keluhuran atau kewaskitaan dari tempat itu, seperti candi. Jadi jangan melihat, wah itu mistis, oh itu banyak ininya penghuninya, oh itu angker ya. Tapi lihatlah dari sudut pandang positif bahwa leluhur kita membangun candi itu dengan penuh pengorbanan. Kalau zaman sekarang orang bangunan itu ya udah asal bangun aja. Tapi kalau peninggalan bersejarah ya, terutama candi, rumah ibadah zaman dulu itu kan membuatnya itu tirakat, puasa, cari hari baik ya. Mungkin sekarang beberapa ya, tapi nggak ritualnya tuh nggak sesusah dulu gitu loh ya, zaman leluhur kita, nenek moyang kita gitu. Jadi melihat tempat-tempat itu jangan peninggalan leluhur itu jangan mistisnya, jangan angkernya, tapi lihat dari sudut pandang bahwa kita harus hargai peninggalan leluhur. Ambil berkahnya aja, bukan berarti kita menyembah tempatnya, tapi perlu kita contoh pengorbanan ya, pengorbanan, berkah dari leluhur kita, bukan tempatnya ya. Jadi itu, maka sempatkanlah untuk datang gitu ya ke tempat-tempat suci, peninggalan leluhur, tempat-tempat keramat ya, bukan buat cari pesugihan ya. Bukan minta doa ke situ, bukan minta doa, tapi justru minta berkah dan mendoakan leluhur kita gitu ya. Karena kalau bukan kita ya, siapa lagi yang melestarikan tempat-tempat ini ya, suci, peninggalan leluhur. Oke, kita lanjut ya. Maaf kalau suara aku masih belum merdu ya. Padahal biasanya nggak merdu ya. Cuman ini lebih nggak merdu lagi. Oke, kemudian deep replacement, retreat, rest, be held. Oke, jadi hari ini sempatkan kamu untuk istirahat.
ya. Terutama kamu yang lagi sakit, nggak enak badan, kamu yang kecapean, jangan diforsir. Kamu mesti istirahat, sembuhlah dulu ya. Karena ketika kamu forsir dirimu ya, tenagamu, energimu, badanmu, bukan kerjaan itu malah selesai, enggak. Pasti malah ini apa namanya terlunta-lunta. Kok terlunta-lunta sih? Apa ya, terkatung-katung. Karena gini, ketika kita terlalu forsir ya, akhirnya kita sakit. Nanti kita malah nggak kerja sampai berhari-hari, malah keteteran. Tapi ketika kita udah merasa capek, kita istirahat, oke, kita belum selesai tuh kerjaan ya, tapi kita sehat, besoknya kita masih punya tenaga untuk nyelesain gitu loh ya. Jadi seimbangkan dirimu, jangan terlalu diforsir, karena ketika kamu udah tepar malah susah ya. Kalau misalkan sehari sembuh, kalau sampai berhari-hari ya kan, makin kerjaan makin nggak karu-karuan gitu kan. Oke, retreat eh sejenak ya, cobalah kamu untuk merenung, menarik diri dalam sepi, supaya kamu bisa merenung, supaya bisa, terutama kamu yang lagi galau-galau nih ya, kamu perlu retreat. Kalau bisa sih retreatnya ini yang benar-benar retreat, benar-benar kamu pergi menyepi gitu. Ada ya sekarang banyak sih program-program healing retreat kayak kayak gitulah ya. Untuk kamu yang lagi galau-galau nih, mungkin perlu kamu ikuti ya, karena ada program seperti itu tuh ini ya, apa namanya, ada schedule-nya, ada acaranya gitu loh ya, yang di situ kamu tuh bener-bener fokus untuk healing gitu. Mungkin ada praktis yoga, ada meditasi, ada kayak apa ya, silaman rohani mungkin, kemudian juga ada motivasinya gitu. Jadi yang bener-bener kamu nggak terkoneksi dengan dunia luar ya, kalau memang kamu ada waktu ya kan. Dan pastinya juga butuh dana juga ya kalau ada ya. Tapi kalau memang nggak ada, kamu artian dalam retreat ini dalam artian kamu sendiri. Luangkan waktu hari ini untuk yang benar-benar kamu sendiri, kamu merenung di tempat sepi, mungkin di kamar, mungkin di taman, di mana gitu, yang benar-benar kamu sendiri. Ini ya apa namanya, sesekali untuk nggak mendengar hiruk pikuk suara banyak orang gitu loh. Itu biar kamu benar-benar bisa mendengarkan apa yang ada di dalam diri kamu tuh dengan jernih. Oke, terutama yang lagi bingung-bingung ya. Kita lanjutkan untuk energi hari ini. Yap. Wow, sukses. Hari ini ada kesuksesan. Jadi kalau hari ini kamu mungkin punya event, punya acara, punya rencana ya, hari ini berjalan dengan sukses. Oke. Nah, kita lanjutkan. Waduh, anger. Ada sesuatu hal yang hari ini bisa jadi bikin kamu marah. Jadi kamu harus benar-benar turunkan egomu, turunkan emosimu ya, kuasai dirimu, kontrol dirimu, benar-benar sabar. Kalau misalkan kamu yang benar-benar udah emosi level dewa nih ya, kamu istighfar ya. Kalau muslim biasanya istighfar, atau kamu tarik nafas dalam-dalam ya, lewat hidung, hembuskan lewat mulut 3 kali ya, itu untuk meredakan emosi ya. Dan ketika kamu dalam keadaan emosi, jangan kontak kontak atau berdealing dengan orang lain. Mendingan kamu mundur dulu daripada malah ada pertengkaran ya. Sama halnya kalau misalkan kamu lagi emosi sama pasangan kamu kah, cowokmu, cewekmu ya, jangan dilampiaskan meluap-luap, karena sebenarnya nggak ada gunanya. Yang ada energimu terforsir, kamu capek, nanti malah putus. Ya kan. Jadi mending kalau lagi emosi kamu minta waktu, nanti kita bicara lagi ya, kamu mundur, mending tenangkan diri dulu ya, sama siapapun sih ya, daripada nanti malah hubungan kamu jadi rusak, hancur, mau dengan rekan kerja, temen,
pacar gitu ya, pasangan, apalagi sama saudara atau keluarga sendiri ya. Oke, sama orang lain pun juga sama ya, kan nggak mungkin ya emosi terus berantem diliatin banyak orang gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Caution. Jadi hari ini kalau ada tanda-tanda atau peringatan jangan diabaikan ya. Feeling terutama, kamu ada feeling-feeling nggak enak gitu jangan diabaikan ya. Dengerin feeling kamu. Dari intuisi juga ya. Kalau intuisi tuh kayak di kepala kita itu tiba-tiba ada yang nyuruh jangan, iya, jangan, iya. Nah, itu kamu dengerin ya, kamu ikuti. Karena peringatan-peringatan tuh bisa dari situ. Sama halnya mungkin ada warning ya atau peringatan dari orang lain ya. Walaupun tetap kita harus percaya feeling kita sendiri, tapi juga jangan diabaikan. Setidaknya informasi, peringatan, warning dari orang lain itu keep dulu, jangan langsung denial. Enggak, dia nggak begitu, dia baik kok. Padahal kayak temenmu udah ngingetin ya. Tapi keep dulu, terima dulu. Iya, makasih udah diingetin. Nah, masalah kamu nggak percaya, kamu cross check. Jadi jangan langsung yang emosi jiwa, nggak mungkin. Ya, ini tadi jadinya anger, takut ya. Jadi itu sih tipsnya ya. Kalau aku dulu pernah dia ada di situasi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngasih peringatan gitu ya, itu sukanya denial, terus langsung ngamuk-ngamuk dulu di depan gitu. Tapi ya kita seiring bertambahnya usia kita harus lebih bijaksana, harus makin sabar. Lagian juga kita udah capek ya kalau udah ini ya, bertambahnya usia kita mau marah-marah tuh kan udah capek. Jadi ya itu tadi ya tipsnya, ketika ada seseorang yang ngasih warning, peringatan, informasi ya, sekiranya itu bikin kita tuh naik darah gitu ya, tetap terima aja. Oh iya, makasih informasinya, makasih ya udah diingetin gitu. Baru setelah itu kamu cross check, mau percaya mau enggak, yang penting kita sopan dulu di depan orang siapapun yang kasih peringatan atau kasih informasi ya. Oke, kita lanjut. Jadi jangan belum udah ngegas ya. Padahal ya tujuan orang lain ngasih kita peringatan tuh kadang kan ya ada tujuan baik gitu loh. Oke. Reflection. Nah, ini terkait dengan ini tadi, retreat, rest and be healed. Jadi luangkan waktu untuk refleksi ya. Refleksi bukan pijat, refleksi ya. Refleksi itu kayak kita berkaca gitu ya, kita berkaca, kita inget-inget lagi ya, apa tindakan perbuatan-perbuatan kita yang nggak baik, yang ternyata merugikan orang lain, menyakiti. Nah, itu kita refleksikan ke diri kita. Oh, berarti aku kalau melakukan perbuatan itu orang lain sakit hati ya, karena aku digituin juga sakit. Ya udah, aku nggak akan ngelakuin itu gitu ya. Setidaknya gini, kurang-kurangin menanam karma baru gitu ya. Walaupun kita nggak akan pernah bisa sempurna ya, sama halnya juga diriku, tapi setidaknya mulai ya untuk kurang-kurangi menanam karma baru ini tadi dengan refleksi. Kalau kita pernah merasakan disakiti, ya jangan sampai kita melakukan hal yang sama ya. Contoh kecil gini, di masa lalu kita pernah diselingkuhin, pernah hubungan kita hancur karena kehadiran orang ketiga. Nah, kita berkaca ya, kita refleksi, mantul tuh ya, rasa sakit tuh mantul ya kan. Kita kan sakit, hancur, kecewa, bahkan ada yang sampai depresi, pingin bunuh diri lah. Nah, dari situ kita harus pahami, oh berarti kalau misalkan aku merusak hubungan orang lain, atau aku jadi orang ketiga, atau apa namanya, aku menyakit apa namanya ya, istilahnya itulah ya, pokoknya kan dulu aku pernah rasanya sakit gitu. Jadi jangan karena pernah digituin terus kamu ngebales ya. Itu yang namanya refleksi. Apa yang terjadi pada diri kita udah tahu rasanya, ya artinya jangan dilakukan ke orang lain gitu ya. Oke, kita ambil satu lagi. Yap, balance. Nah, ini lagi-lagi sinkron dengan retreat and rest. Retreat, rest, be healed. Jadi tadi udah aku sampaikan ya, luangkan waktu itu untuk mencari kestabilan, keseimbanganmu. Jadi kita tuh kalau misalkan sehari full kita dengerin keramaian, drama, opini banyak orang, itu
kita capek, nggak cukup nampung ya istilahnya ya diri kita ya. Jadi perlu adanya kita menarik diri, ambil waktu, mau kamu bermeditasi, mau hanya diem yang bener-bener hening, bener-bener sepi, nggak ada apa ya, orang ngobrol sana sini yang kadang-kadang bikin kita tuh malah puyeng. Nah ini ya, mencari kestabilan ya. Sama halnya tadi juga aku udah sampaikan kalau masalah pekerjaan jangan terlalu diforsir. Kamu harus balance antara kamu bekerja dan waktumu untuk istirahat. Ya, kadang-kadang ada yang salah kaprah. Udah mending sekalian aja apa tepar-tepar. Nanti tepar beneran malah off 3 hari, 5 hari, kena tipes malah 2 minggu. Ya kan, nah lebih baik nggak selesai nggak apa-apa, yang penting waktunya istirahat ya istirahat, besok dilanjutin lagi ya, jadi supaya balance. Oke, kita lanjutkan untuk love message-nya, pesan percintaannya ya. Wow, romance, Cupid's arrow strikes. Hari ini ada yang nembak, ada yang mengungkapkan perasaannya, ada yang bilang I love you, ada yang walaupun mungkin nggak secara verbal tapi nunjukin lewat sikap ya bahwa dia cinta sama kamu. Oke, next untuk angel message-nya, pesan malaikat. Oke, let go. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak bikin kamu happy, yang kamu rasa nggak bekerja sama dengan baik, nggak worth it, nggak apalagi, nggak menguntungkan ya. Apalagi kalau namanya bisnis, bekerja itu kan harus untung, nggak bisa rugi gitu kan. Terus ya circle hubungan ya, intinya segala sesuatu yang nggak support kamu tinggalkan aja, termasuk juga hubungan itu, hubungan yang sehat itu harus saling support satu sama lain, bukan kamu yang support dia terus dia nggak support kamu, buat apa, itu tinggalin aja gitu ya. Jadi suatu hubungan yang sehat, kamu dan dia sama-sama sukses, sama-sama maju, sama-sama berkembang. Oke, sama halnya juga pertemanan tuh juga harus mensupport ya. Jangan kadang ada ya di suatu circle, jangan, emangnya kamu bisa, nanti kamu gagal loh, nanti kamu ini loh, nanti kamu ini, itu nggak support ya. Jadi tinggalin aja, pokoknya segala sesuatu hal yang kamu rasa nggak support untuk kemajuan kamu, tinggalkan. Nggak bikin kamu happy, tinggalkan. Bikin kamu nyesek terus, bikin kamu sedih terus, apalagi overthinking, tinggalkan. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini ya. I am fulfilled by love. Afirmasikan, I am fulfilled by love. Aku dipenuhi oleh cinta ya. Jadi supaya energi cinta kasih hari ini tuh mengelilingimu ya, seharian ini, seterusnya. Tapi ini kan afirmasi harian ya, besok pasti ganti lagi afirmasinya sesuai dengan situasi kamu. Oke, kayaknya ini sesuai dengan situasi ini ya, romance ya. Jadi karena hari ini energinya penuh cinta, maka afirmasinya juga jadi relate ya. Aku nggak pilih-pilih ya. Oke guys, untuk pesan hari ini, aku harap ini bisa resonate, bermanfaat buat kalian ya. Maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin ada beberapa yang kurang baik, jadikan antisipasi hari ini ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.